Sahibul Walid Al-Habib Abu Bakar Al-Attas Az-Zabidi Hafizahullah Al-Habib Nuh bin Alwi Al-Haddad Hafizahullah wa Ibu Nurhan Dalhar Hafizahullah wa lima syayikhina ajma'in, bil khusus penyusun kitab Risalatul Mu'awanah Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad Usuli wa Furu'ih, dan semua masyayikh kita yang masih hidup dikaruniai kesehatan, keafiatan, panjang umur, diberkahi, dihindarkan dari segala syarrul hasidin, kejahatan orang-orang yang hasad, yang dengki, jauhkan dari segala fitnah, dan Allah karuniakan berkat daripada doa mereka kepada kita semua, nazrahnya mereka kepada kita semua, mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita karunia istiqomah di dalam menuntut, terutama ilmu-ilmu yang fardu ain, ilmu-ilmu yang wajib kita pelajari, dan Allah karuniakan kita kemudahan untuk mengamalkannya berkat guru-guru kita insyaallah. Dan juga Fatihah oleh ashabil wilayah fi hadil baldah untuk datu kita, datu Kelampayan wa usuli wa furu'i. Mudah-mudahan Allah karuniakan harum-haruman di dalam kuburnya, dan Allah karuniakan cahaya yang terang benderang, dan Allah karuniakan kemudahan bagi kita berada di tanah Banjar ini semuanya, tanah Al-Banjari ini, untuk mudah mencari rezeki yang halal dan barokah, dipanjangkan usia kita, sehat afiat semuanya, dibanyakan duitnya, diberkahi, diluaskan rezekinya untuk membantu syiar dakwahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, membantu umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam urusan dunia dan akhirat insyaallah. Biniyatil qabul wa tamami kulli salam ma'mul ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, karunia Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan kita ini sudah sampai kepada bab yang ketiga tentang wirid yang harus kita laksanakan, yang harus kita juga amalkan secara istiqomah, adalah wirid berupa tafakkur di bab yang ketiga. Setelah kita melewati pelajaran di bab yang pertama dan di bab yang kedua, maka kita telah sampai kepada bab yang ketiga untuk berikhtiar, belajar bersama-sama untuk kemudian pengetahuan ini kita memohon pertolongan kepada Allah untuk kita bisa amalkan dengan istiqomah insyaallah. Mudah-mudahan guru-guru kita ridho kepada kita semuanya. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bab yang ketiga hari ini tanggal 21 November 2023. Kita berterima kasih kepada guru-guru kita, berterima kasih kepada Imam Abdullah bin Abi Al-Haddad. Kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama ini kitab. Mudah-mudahan Allah mendatangkan rahmat khusus kepada kita, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan kegembiraan hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di halaman 36. Hendaknya engkau membiasakan diri dengan wirid berupa tafakkur. Apa makna tafakkur? Itu di dalam kurung merenungkan tanda kebesaran Allah. Merenungkan tanda kebesaran Allah. Berapa lama waktunya? Di situ Imam Haddad memberikan keterangan selama berapa? Selama berapa? 1 atau beberapa jam. Bukan 5 menit. Bukan 10 menit. Bukan 30 menit, bukan 45 menit, tapi di situ sudah ada ketentuan untuk kita bertafakur selama 1 atau beberapa jam. Jadi di sini ada minimal waktunya, ya, minimal waktunya.
Kapan waktu itu? Beliau sampaikan pada siang dan malam hari. Kemudian beliau sampaikan waktu yang paling baik saat-saat tengah malam adalah waktu paling baik untuk itu. Jadi kalau ada pertanyaan, kita membahas tentang fasal tafakur, wirid tafakur untuk diwiridkan. Ada waktu siang, ada waktu malam, ada waktu pagi, ada waktu petang, ada waktu tengah siang hari, ya. Ada waktu tengah malam. Maka jawabannya adalah waktu yang paling baik disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad rahimahullahu ta'ala itu adalah waktu tengah malam. Kalau ada yang bertanya kenapa waktu tengah malam adalah waktu yang paling baik, maka beliau berikan keterangan karena waktu itu adalah yang paling lengang. Itu tulisannya paling lengang. Paling jernih dan paling tepat untuk penyucian jiwa. Dari paragraf ini, dari kalimat ini, ya, maka ada satu yang bisa menjadi tambahan catatan kita adalah bahwa tafakur, ya tulis sayang, bahwa tafakur itu termasuk di antara cara untuk menyucikan jiwa. Tafakur adalah salah satu cara untuk menyucikan jiwa. Jamaah, kita pakai kerudung, kita pakai baju, gamis, abaya. Itu ibu nyucinya setiap hari atau satu minggu atau bagaimana? Nyucinya berapa kali sehari? Atau berapa kali dalam satu minggu? Atau setiap hari menyuci, setiap pakai cuci? Atau tiga hari, 5 hari baru dicuci? Seminggu baru dicuci? Mukenanya berapa hari baru dicuci? Bagian yang zahir saja karena kita anggap kena debu kotoran, kita anggap kena kotoran keringat kita, lalu kita anggap berbau, kita anggap kotor, kita cuci. Ada kotoran yang dari luar, debu, kalau hujan becek itu kena lumpur-lumpur atau kena apa lagi? Kena makan, kena bekas makan, berjatuhan umpamanya. Nah, jar kena ya. Padahal kena nggak kena ya tetap dicuci juga. Ya, gitu. Cuman mungkin ada lebih lagi untuk mencucinya, lebih spesifik lagi di bagian yang kotor-kotor itu. Lebih khusus lagi. Kotoran ada berasal daripada luar, ada berasal daripada dalam diri kita sendiri, yaitu keringatnya kita. Selain keringat itu yang umum, ada lagi mungkin ada pas ada luka, ada mungkin ada sedikit darah. Ada bisa berasal dari luar, ada bisa berasal dari dalam. Demikian juga jiwa kita. Kenapa harus dicuci? Karena kotor.
Kapan harus nyucinya? Setiap hari. Kotornya karena apa? Dari luar. Kenapa? Kok bisa dapat kotoran dari luar ini jiwa? Ya. Karena dia punya pandangan mata melihat alam luar. Melihat sesuatu yang kadang-kadang sesuatu itu membuat hati berbicara, pikiran pun memikirkannya. Kadang-kadang pikiran kita tersalah-salah, hati kita berburuk sangka. Itu karena kotoran dari luar. Melihat. Kalau tidak ada filter bahaya. Kalau kita tidak melihat dengan pandangan cahayanya Rasulullah SAW berbahaya. Kotor. Masuk dari luar ke dalam di diri. Pendengaran juga begitu. Dari luar masuk ke dalam, lalu kemudian ucapan pun tersalah-salah. Maka kemudian disucikan. Salah satu jalannya adalah dengan tafakur. Dan kotoran-kotoran apa yang kita pandang, apa yang kita dengar, apa yang kita bicarakan, apa yang kita iakan, kita amini meskipun mulut kita diam, tapi sikap kita menerima sesuatu padahal sesuatu itu belum tentu baik buruknya, itu semuanya akan berpengaruh ke dalam kebersihan jiwa kita. Tidak ada satupun orang yang berani menyatakan sekalipun ia adalah seorang alim ulama besar bahwa dirinya adalah sudah suci dan bersih. Apalagi kelasnya kita. La haula wala quwwata illa billahi. Jadi meluruskan pembicaraan untuk apakah itu sebuah pendidikan, apakah itu sebuah pelajaran, itu kembali ke hati masing-masing. Kembali ke apakah hatinya itu ada filter. Dia bawa cahayanya Nabi atau tidak. Selalu ada Nabi Muhammad. Kita sudah pernah belajar tentang bagaimana kita senantiasa bisa bawa cahayanya Rasul 24 jam mudah-mudahan. Sepanjang siang, sepanjang malam. Kita tidak lagi bahas itu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala alihi. Tafakur adalah catatan kita salah satu jalan atau cara untuk menyucikan diri. Kenapa perlu disucikan? Karena kotor. Kotoran bisa datang dari luar, bisa dari dalam sendiri. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala alihi. La haula wala quwwata illa billah. Ketahuilah bahwa kebaikan dunia dan agama bergantung pada kesempurnaan tafakur. Siapa saja melakukannya dengan baik, sungguh ia telah memperoleh bagian kebaikan yang amat besar. Kebaikan dunia dan agama itu akhirat maksudnya ya. Kebaikan dunia dan akhirat ini bergantung pada kesempurnaan tafakurnya. Kalau orang sedikit tafakurnya, sedikit juga dia dapat kebaikan di dunia dan akhirat. Kalau kita pengen banyak dapat kebaikan di dunia, berarti semakin dia berikhtiar untuk menyempurnakan tafakurnya. Tafakur tadi apa? Merenungkan tanda kebesaran Allah. Nanti akan kita pelajari bersama-sama keterangan lebih detail lagi. Kembali lagi kepada doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka salah satu cara, jalan, wasilah untuk kita punya doa dikabul oleh Allah
Berarti satu cara ikhtiarnya adalah dengan tafakur. Maka catatan kita berikutnya adalah tafakur adalah jalan untuk Allah kabulkan doa sapu jagat. Ya, itu doa sapu jagat. Kita bilangnya itu doa apa, Ibu? Keselamatan dunia akhirat ya, atau doa sapu jagat atau doa keselamatan dunia akhirat. Jadi catatan kita berikutnya adalah tafakur adalah salah satu jalan untuk Allah kasih kemudahan dikabul kita punya doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ketahuilah bahwa kebaikan dunia dan agama bergantung pada kesempurnaan tafakur. Semakin diikhtiari tafakurnya sempurna, maka semakin banyak kita mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Siapa saja melakukannya dengan baik, sungguh ia telah memperoleh bagian kebaikan yang amat besar. Sudah ada keinginan untuk melakukannya ya, sesuai dengan anjuran Imam Haddad supaya kita dapat kita udah termotivasi ya untuk semangat kita untuk kita mengerjakan ini. Salah satu wiritan tafakur ya, tafakur. Diriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tafakkuru radhiyallahu ankum sa'atin khairun min ibadati sanatin. Tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Artinya tafakkur sa'atin 1 jam, khairin sa'atin khairun ya, khairun lebih baik. Tafakkuru sa'atin khairun lebih baik, 1 jam lebih baik. Lebih baik dari apa? Di sini tulisannya lebih utama ya, ya lebih utama daripada ibadah 1 tahun. Min ibadati sanatin 1 tahun. Tafakur 1 jam lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Keren gak? Masya Allah ya. Bahasa ini juga dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam menjelaskan tentang bagaimana harusnya kita bertafakur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam beliau menjelaskan, memberikan keterangan di dalam kitab Safinatun Najah ya. Beliau tulis susun kitab syarah Safinatun Najah namanya kitab Kasyifatus Saja. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala alihi. 1 jam bertafakur lebih utama atau lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Keren. Kita balik ke halaman 37. Telah berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, ketika membahas tentang tafakur, membicarakan tentang tafakur ini, maka beliau sampaikan karamallahu wajhah, tidak ada ibadah sepenting tafakur. Artinya penting benar ini ibadah ini. Ya, perlu kita perhatikan sungguh-sungguh untuk kita bisa ikhtiari amalkan. Allahumma shalli wa barik ala alihi. Seorang arif berkata, bertafakur adalah
pelita hati. Apabila ia pergi, tidak ada lagi cahaya meneranginya. Bertafakur adalah pelita hati. Apabila ia pergi, maksudnya pergi bagaimana nih? Tafakurnya sudah tidak ada. Tidak ada karena apa? Ada dua sebab. Pergi ini ada dua sebab. Ya. Dia meninggalkan, artinya akan menggawi. Dari meninggalkan kemudian dia atau menggawi lalu kada istiqomah lalu kemudian ditinggalkan oleh si tafakur sendiri. Tidak ada laginya datang karena kita meninggalkan. Meninggalkannya ini karena kita tidak peduli. Kita abaikan. Kalau kita peduli, kita tidak akan mengabaikannya, ya. Kita tidak akan pernah meninggalkannya, selalu bersama. Ya. Kalau peduli, kita memberikan perhatian. Tiap hari ada menyiapkan waktu 1 jam. Allah merzukna ya Allah ya arhamar rahimin. Kalau kita tidak peduli mengabaikannya, maka dia akan tinggalkan kita. Ya. Kalau ditinggalkan, maka dia punya hati, tidak ada lagi dia punya cahaya. Tidak ada lagi cahaya menerangi hatinya. Ruang lingkup, ya, berikutnya bertafakur amat luas. Ya, maksudnya kalau kita bicara tentang tafakur ini luas sekali pembicaraannya. Ya. Di antara yang paling mulia ialah bertafakur atas keajaiban cemerlang ciptaan Allah Ta'ala dan bekas-bekas kudrat yang bersifat zahir dan batin, nyata dan tersembunyi, serta tanda-tanda kebesarannya yang bertebaran di seluruh kerajaan bumi dan langitnya. Yang paling utama adalah bertafakur atas banyaknya keajaiban-keajaiban yang Allah ciptakan di alam raya ini, yang zahir, yang batin, yang nyata dan yang tersembunyi, dan banyaknya tanda-tanda kebesaran Allah yang bertaburan di seluruh kerajaan bumi dan langitnya. Banyak Allah ciptakan keajaiban, tanda-tanda kebesaran Allah. Tafakur seperti ini akan menambah manfaatnya, ya, menambah ma'rifat. Catatan kita berikutnya adalah tafakur akan menambah ma'rifat tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafakur akan menambah manfaatnya, ya, faedahnya. Di antaranya yang selain disebutkan tadi adalah akan menambah pengenalan atau ma'rifat, kenal, ya, akan zat Allah, kenal akan sifatnya Allah, sifat-sifatnya Allah, serta nama-namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan ditambah pengenalan itu. Shallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Maka itu artinya bahwa tafakur akan menambah tauhid kita kepada Allah, menambah keyakinan kita kepada Allah. Menambah keyakinan. Ada 3 tingkatan keyakinan sebagaimana yang kita sudah pelajari di bab sebelumnya. Ya.
orang-orang yang yakin, orang-orang yang muqarrabin, dan orang-orang yang siddiqin ya. Buka catatan sebelumnya ya. Nanti dilihat, nanti saja dilihat ya. Itu akan menambah, itu akan menaikkan maqam, derajat kedudukan keyakinan kita kepada Allah, buah daripada tafakur. Tentang hal itu Allah Ta'ala telah memerintahkan di dalam Quran surah Yunus ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulinzuru madza fis samawati wal ardi. Qulinzuru madza fis samawati wal ardi. Perhatikanlah, unzur, lihat, perhatikan. Madza, apa-apa yang ada fis samawat ya. Artinya perhatikanlah apa yang ada di langit wal ard, dan di bumi. Itu ada perintah kita untuk memperhatikan. Dirimu sendiri sesungguhnya termasuk di antara ciptaan-ciptaannya yang paling mengagumkan, kata Imam Haddad. Diri kita sendiri termasuk adalah ciptaan Allah. Kan kita diperintahkan untuk unzur, lihat apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Kita ada di mana nih? Nah, kita ada di mana nih? Di atas ya, di atas permukaan bumi ya. Hati-hati ya, kita di atas permukaan bumi ya. Ini Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kata Imam Haddad, termasuk dirimu sendiri adalah ciptaan-ciptaan yang paling mengagumkan. Maka bertafakurlah tentang dirimu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Wa fil ardi ayatul lil mu'minin wa fi anfusikum afala tubsirun. Apa artinya tuh? Ini yang yakin ya. Ini diperhatikan. Coba buka surah apa ini tadi? Az-Zariyat. Coba buka surah Az-Zariyat. Itu dibenarkan ya. Mukinin ya, mukinin. Itu di situ apa? Muslim, mukminin ya. Nah itu dibetulkan. Coba buka surah Az-Zariyat ayat 21. Coba buka. Supaya kita yakin. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Az-Zariyat ayat 21. Ayo. Muqinin apa? Nah, jadi itu dibetulkan sayang. Dil mukinin ya, bukan mukminin, itu salah cetak ya.
Muqinin, orang-orang yang yakin ya. Dan artinya apa tuh? Dan bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang yang yakin. Yakin ada tingkatan yang pertama ya. Ada tingkatan keyakinan yang pernah kita bahas. Iman ya, keyakinan ya. Ada iman, ada yakin ya. Yakin ini tingkatan kedua ya. Pertingkatan pertama iman ya. Iman yazid o yangkus di halaman 12. Coba lihat lagi halaman 12. Halaman 12. Ada halaman 12? Sudah ketemu? Ada yang pertama itu tingkatan keyakinan itu. Yang pertama adalah iman, yang kedua yakin, yang ketiga kashful ayan, yang ketiga ini adalah kaum as-siddiqin, yang kedua adalah tingkatan kedua muqarrabin, yang kedua adalah tingkatan ashabul yamin yang disebut iman. Yang pertama tingkatan ashabul yamin, iman, disebut iman. Yang kedua tingkatannya muqarrabin, disebut yakin. Ya, di sini tadi apa? Mukinin, orang-orang yang yakin, berarti dia nggak sekedar punya iman ya, dia keyakinannya tidak sekedar berada di yang pertama. Ini udah naik ke tingkat keyakinan yang kedua ya, yakin ya. Artinya dan bumi itu terdapat tanda-tanda ya, yang mendapati tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah orang-orang yang yakin. Tingkatannya naik lagi di atas iman. Dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikannya? Apakah kamu tidak memperhatikannya di dalam diri sendiri? Ini yang ulun sebut kitab yang harus dibaca di lembaran yang terbuka ya. Yang ada di dalam diri kita, yang kita saksikan, yang kita bisa dengar, yang kita bisa lihat. Itu kitab di lembaran yang terbuka namanya. Coba buka surah yang Nun itu. Coba buka. Nanti harus ada yang bawa Quran terjemah ya. Minimal ada perwakilan yang buka Quran. Al-Qalam, coba baca Kafatiyah, tolong bacakan. Nun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Artinya? Artinya apa? Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan.
Dengan karunia Tuhanmu, engkau bukanlah orang gila. Ada lagi surah, ada satu lagi, baca sebentar. Cari lagi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala alihi. Coba buka di surah At-Tur. At-Tur nomor surat 52 ayat 1 dan 3. Tadi nun itu juz 29 ya. Pantesan kamu hafal. Ya. Ya, ayat 1 sampai 3 baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tur wa kitabim mastur fi raqim mansyur. Artinya? Demi bukit dan demi kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya. Kitab di lembaran terbuka itu yang mana? Ya, yang mana? Ada pada diri kita, ada pada apa yang kita saksikan, ada pada apa yang kita dengar. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Itu kita diperintahkan untuk kita tafakuri. Ya, dan ini utama untuk kita punya iman bertambah menjadi yakin, semakin mengenal zat Allah, semakin mengenal namanya sifat-sifat Allah, dan semakin mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Aduh keren ya, Masya Allah, tabarakallah. Ini dalam bahasa, saya mengutip ini dalam Al-Quran, kitab di lembaran yang terbuka ya. Baca juga ikro, dibaca, ditafakuri ya. Dilihat, diperhatikan, dibaca, ditafakuri segala kejadian-kejadian hidup yang pernah kita lewati. Oh, kalau begini begitu, kan ada hukum sebab akibat. Ya. Kita kalau hidup kita tuh terus-terusan dilanda sakit-sakitan. Kok satu keluarga sakit-sakitan, Bu Erna? Saya pikir ada apa nih? Ada apa? Kita harus lihat nih. Kita buka lembaran kitabnya, ada apa? Itu bisa kita teliti. Kenapa? Kok nggak habis-habisnya cerita berpuluh-puluh tahun? Saya sampai mengecek, kamu nikahnya bulan apa? Gitu. Karena keyakinan ulun pribadi dan kita pernah mendengarnya dari guru-guru di dalam pagar ya, yang mudah-mudahan sidin meridhoi ulun, bahwa ada bulan-bulan tertentu di mana ada pengaruh pada kehidupan berumah tangga ya. Begitu. Yang terbaik itu yang paling saya ingat adalah Ramadan. Ya, bulan Ramadan. Allahumma sholli wa barik alaihi wa alihi. Jadi itu kitab di lembaran yang terbuka harus kita perhatikan, ada apa. Kita nih kok begini-begini, hidup kita ada apa? Dibaca ya. Dibaca. Kita rezeki kita kok begitu-begitu, dibaca. Perhatikan apa? Kita baca bagaimana kehidupan kita. Bagaimana kita dengan kedua orang tua kita, bagaimana dengan mertua kita, dibaca. Bagaimana kita dengan anak-anak kita, bagaimana kita dengan saudara-saudara kita, dibaca. Gitu ya. Jadi semuanya berpengaruh terhadap kebaikan di dunia dan di
di akhirat. Sallu ala Nabi Muhammad. Ditafakuri ya, supaya kita diberi petunjuk oleh Allah nih harus bagaimana nih ya Allah nih ya gitu, supaya baik semuanya. Walaupun 1000 orang bilang kita nggak baik, tapi kalau kita lurus baik nanti innal batila kana zahuka, kebatilan itu pasti lenyap, pasti hilang. Orang nggak yang beribu-ribu tahun juga, umur orang juga seberapa juga untuk ngata-ngatain kita pasti sementara. Yang penting kitanya, biarin orang, ya, biarkan orang, itu. Nah kemudian lanjutannya ada di halaman 37 itu ada beberapa didetailkan, ya, dirincikan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad di dalam kitab ini tentang tafakur yang seperti apa. Nah yang pertama itu bertafakur tentang karunia Allah, ya, di halaman 37. Lihat secara sepintas di halaman 38 bertafakur tentang luasnya ilmu Allah. Yang bawahnya lagi bertafakur tentang yang ketiga, ya, tafakur yang ketiga bertafakur tentang kelalaian diri. Balik lagi ke halaman berikutnya 39. Bertafakur tentang yang keempat, tafakur keempat tentang kefanaan kehidupan dunia. Ya. Miskin sementara katanya, kaya sementara, dunia sementara, sehat sementara, sakit sementara, semuanya sementara. Haula wala quwwata illa billah. Yang kelima, tafakur yang kelima tentang yang kelima, sayang, bertafakur di bawah dulu halaman 39. Bertafakur tentang maut atau kematian, ya. Yang keenam di halaman 40 bertafakur tentang akhlak dan amalan serta pahala dan hukuman. Yang ketujuh, ada nggak yang ketujuh di halaman berapa? Itu catatan tambahan yang ketujuh adalah tentang tafakur yang seperti apa yang harus dihindari. Ada yang harus dihindari, bertafakur tentang zat Allah, itu dihindari. Dan yang ketujuh tentang tujuan yang berikutnya, yang kedelapan ya, adalah tujuan bertafakur itu untuk apa. Nah itu insya Allah akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Panjang umur, sehat afiat semua, banyak rezeki, barokah insya Allah ya. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamu alayka ya Aba Fatimah, assalamu alayka ya Jaddal Hasan, assalamu alayka ya Jaddal Husain, assalamu alayka ya Jaddal Zainab, assalamu alayki ya Sayyidata Fatimah binti Rasulillah, assalamu alayki ya Ummul Hasan, assalamu alayki ya Ummul Husain, assalamu alayki ya Ummul Zainab, assalamu alayki ya Ummul Mu'minin ya Sayyidata Khadijah binti Khuwailid, assalamu alayki ya Ummul Fatimah, assalamu alayki ya Ummul Rasulillah, assalamu alayki ya Sayyidata Aminah binti Wahab, assalamu alayka ya Amirul Mu'minin ya Ali bin Abi Thalib, assalamu alayka ya Abul Hasan, assalamu alayka ya Abul Husain, assalamu alayka ya Abul Zainab, assalamu alaykum ya Ummat Muhammad fi masyarikil ardh wa magharibiha al-ahya'i minkum